Sejak zaman dahulu, Gunung Gumitir ini menjadi jalur terdekat penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember. Salah satu jalur lintas selatan ini terletak di Gunung Gumitir, Jawa Timur. Banyak sekali kisah-kisah misteri yang beredar di kalangan masyarakat sekitar mengenai alas Gunung Gumitir ini. Bukan tanpa alasan, jalur ini terkenal angker atau mengerikan dengan dihiasi beberapa pohon-pohon tua yang dikatakan indah sekaligus mengerikan, serta jalan-jalan yang berliku dan naik turun khas pegunungan. Banyak sekali cerita-cerita pengendara yang mengalami hal-hal aneh ketika melewati jalur alas Gumitir ini. Konon katanya jalur alas Gumitir ini bisa menjadi pasar pala lelembut. Begitu para masyarakat sekitar menyebutnya. Jadi pasar ala lelembut ini bisa dikatakan salah satu pasar setan ya. Jadi salah satu pengendara pernah bercerita dalam salah satu web ya yang saya baca. Jadi pengendara tersebut melintasi jalur tersebut pada jam 2 dini hari. Hal itu dilakukan karena dia mungkin mudik atau ada perjalanan menuju Kabupaten Banyuwangi pada saat itu. Pada saat jam tersebut dia melintasi jalur alas Gumitir ini, melihat ada kerumunan pasar seperti pasar normal pada umumnya. Hal itu memancing rasa ingin tahu para pengendara dan keluarga pada saat itu untuk berhenti di pasar tersebut. Pada saat berhenti di pasar tersebut, pengendara tersebut membeli beberapa bungkus kacang rebus ya, atau biasanya orang Jawa bilang itu kacang godok. Nah, pada saat berada di pasar tersebut tidak mengalami hal-hal aneh karena mereka merasa pasar tersebut itu seperti pasar normal pada umumnya. Keanehan pun terjadi setelah pengendara tersebut meninggalkan pasar itu tadi. Pada saat dibuka bungkusan kacang rebus tadi itu, betapa kagetnya ternyata berubah menjadi kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Hal itu membuat membuat pengendara dan keluarga yang berada di mobil tersebut itu menjadi merinding dan merasakan takut karena yang mereka lihat tadi bukanlah pasar normal seperti pada umumnya, melainkan pasar setan. Hal ini juga sering terjadi, bukan hanya 1-2 pengendara yang melintasi jalur tersebut. Banyak sekali pengendara yang bersaksi bahwa melihat pasar setan tersebut. Jadi seolah-olah kesaksian dari para pengendara ini ketika berada di pasar tersebut, mereka merasa seperti terhipnotis. Jadi merasa bahwa pasar tersebut itu seperti pasar normal pada umumnya. Dan keanehan-keanehan terjadi setelah mereka meninggalkan pasar tersebut. Hampir semua pengendara yang melihat pasar tersebut mengalami hal serupa. Jadi mungkin buat teman-teman yang melintasi jalur tersebut bisa berdoa dulu ya menurut kepercayaan agama masing-masing. Terus fokus ke jalan, karena ditakutkan ketika kita tidak fokus akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada saat perjalanan. Selain itu, selain ada pasar lelembut atau pasar setan tadi, banyak cerita-cerita yang mengatakan bahwa ketika kita membawa benda pusaka, benda-benda yang ada energi-energi yang mengandung aura-aura mistis, itu
bakalan hilang ketika kita melewati alas Gumitir. Begitu kata masyarakat sekitar itu sering terjadi, karena di alas Gumitir ini seperti menyimpan energi-energi mistis yang dapat menarik benda-benda pusaka yang kita bawa. Jadi ya gimana ya, ini kejadian percaya gak percaya, tapi sudah banyak yang yang mengalami hal-hal seperti ini di jalur alas Gumitir ini. Selain cerita pasar setan tadi, masyarakat sekitar juga percaya bahwa arwah-arwah dari pekerja paksa pada saat membangun jalan Gumitir ini, jalan alas Gumitir ini, bersemayam di alas Gumitir. Karena banyak sekali pekerja paksa yang meninggal karena kelaparan dan upah yang tidak layak ini, menganggap bahwa alas Gumitir menjadi rumah para arwah pekerja tersebut. Banyak sekali pengendara yang melintas ini melihat ya sosok-sosok makhluk astral. Itu mungkin hanya sekedar si hello atau mungkin hanya melihatkan diri. Itu banyak sekali pengendara yang bersaksi melihat hal tersebut. Padahal alas Gumitir ini kalau malam, mungkin kalau sekarang yang saya alami terakhir melewati alas Gumitir itu, setiap tikungan-tikungan tajam itu ada sukarelawan masyarakat sekitar yang mengatur jalan supaya tidak saling bertabrakan, karena tikungannya ini terlalu tajam dan terlalu motong, terus ada turunan. Jadi mereka ini sukarelawan ini sering memberi senter atau apa-apa jika di bawah ada kendaraan yang berlawanan arah. Tapi hal tersebut tidak mengurangi hal-hal angker ketika kita melewati jalur alas Gumitir ini. Selain itu, di salah satu terowongan kereta api Merawan, jadi para pekerja kereta api ini sering melewati lorong tersebut. Tak hayal mereka ini seperti mendengar jeritan tangis, seperti minta tolong atau hanya menangis. Itu sering sekali kesaksian dari para pekerja kereta api ini ketika melewati terowongan Merawan ini. Kadang juga ya gimana ya, kayak melihat sosok-sosok pekerja yang dulu ikut membangun terowongan Merawan ini, kayak ada sekelebatan orang gitu di dalam terowongan. Tapi kan kalau kita pikir secara logika, gak mungkin dong ada orang yang ya mungkin gabut atau nganggur gitu ya di terowongan diem-diem gitu. Tapi tengah malam, bahkan siang pun kadang ada yang berani melihatkan wujudnya, jadi seolah-olah seperti orang-orang normal pada umumnya, padahal itu mungkin bisa makhluk halus yang mewujudkan dirinya. Terus kesaksian dari para pekerja kereta api ini yang melalui terowongan Merawan ini, bentuknya itu compang-camping ya gimana ya, kayak orang yang kurang terawat gitu katanya. Sosok-sosok yang selalu terlihat di terowongan Merawan ini. Konon sih cerita-cerita ya, ini dari orang-orang yang melihat tersebut ini menganggap bahwa orang yang compang-camping tadi merupakan pekerja paksa yang meninggal akibat romusa. Selain itu, karena daerah dulu ya, mungkin pada saat mungkin teman-teman pernah mendengar PKI ya, katanya sih ini katanya banyak sekali mayat-mayat anggota PKI yang dibuang di alas Gumitir. Ini info yang beredar dari masyarakat sekitar seperti itu, tapi untuk ini kebenarannya saya belum tahu. Tapi karena ada cerita yang beredar seperti itu, jadi menambah keangkeran khas alas Gumitir, ya salah satu jalur penghubung Kabupaten Banyuwangi dan Jember ini. Selain pasar setan, terus adanya arwah-arwah yang sering menampakkan dirinya terhadap pengendara. Ada namanya patung tarian gandrung yang menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke kawasan Banyuwangi.
Tujuan patung ini dibuat sebagai penanda ya, sebagai penanda bahwa kita sudah masuk ke Kabupaten Banyuwangi. Tetapi ada tapinya ini ya. Pengendara yang melalui patung tersebut ini biasanya melihat seolah-olah tangan dari patung gandrung tersebut seperti menari alias bergerak. Nah, ini gimana ya, enak-enak berkendara terus kita lihat yang seperti itu, apakah kita bakalan tenang atau malah panik? Itu mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri sensasi keangkeran alas Gumitir ketika teman-teman melewati jalur tersebut. Selain ada jalanan, terus ada patung gandrung tadi, di daerah Alas Gumitir ini terdapat bangunan yang begitu megah dari PT PN 12 ya. Jadi kayak perkebunan milik negara, ada bangunan yang begitu megah dan horor. Infonya seperti itu dari masyarakat sekitar, itu katanya horor ya bangunan itu. Bangunan ini berbentuk seperti villa, megah banget, jadi mungkin kayak resort gitu ya, tapi yang berada di tengah hutan. Karena berada di Alas Gumitir ini, otomatis dia memiliki panorama yang indah. Jadi pemandangannya tuh indah kalau dilihat dari villa ini. Jadi villa ini dulu digunakan sebagai penginapan, tapi karena banyak sekali mengalami hal-hal yang mistis, jadi seolah-olah ini orang yang menginap di villa tersebut itu sering melihat noni-noni Belanda. Jadi tahu kan, noni-noni Belanda itu ya kayak orang bule gitu, tapi stylenya ini pakaiannya pakaian zaman dulu. Banyak orang sekitar yang percaya bahwa villa ini menjadi istananya para makhluk astral. Tahayal juga di tikungan yang terdapat di dekat villa ini sering terjadi kecelakaan. Jadi mungkin ini suatu cocokologi ya, tapi ya gimana ya, karena masyarakat sekitar yang mengalami hal tersebut banyak sekali yang mencocok-cocokkan bahwa di tikungan tersebut angker karena villa tersebut menjadi istana para makhluk astral. Mungkin pengendaranya kurang fokus karena melihat makhluk astral sehingga terjadi kecelakaan, atau mungkin disebabkan kejadian-kejadian yang lainnya sehingga sering terjadi kecelakaan di tikungan dekat villa tersebut. Yang paling parahnya lagi, pernah ada kesaksian salah satu pengendara itu yang setannya itu atau arwahnya itu nebeng naik kendaraan kita. Itu mungkin yang paling wah mungkin ya. Kalau kita merasakan hal tersebut, mungkin kita gak bisa berkata apa-apa ketika kita mengetahui bahwa orang yang menumpang di kendaraan kita itu adalah makhluk astral. Kadang itu ya kita tidak memberikan tumpangan, tapi orang lain yang melihat bahwa kita ini sedang membonceng makhluk astral tersebut. Kita ini kadang tidak merasakan apa-apa ya, seperti kita berkendara sendiri, tapi orang lain lihat, loh kok di belakangnya dia membonceng sesuatu. Ketika dideketin bilangnya kita nggak bonceng siapa-siapa, apa gak tambah merinding orang yang lewat situ? Apa nggak malah kepikiran kita, tahu-tahu kita ada yang ngikut, mas nebeng mas, apa gak tambah merinding kamu melewati jalur Alas Gumitir ini? Pernah terjadi, ini cerita salah satu supir bus ya. Jadi ketika bus itu melewati jalur Alas Gumitir ini, dia melihat sosok pengendaranya ini manusia ya, motor. Setelah menyalip bisnya itu, dia itu melihat sesuatu yang ganjal. Jadi yang pertama kali melihat itu kondektur bisnya ya. Kalau kondektur biasanya asisten supir bisnya itu melihat kejanggalan dan meminta kepada sopirnya itu untuk ngedim, memberikan isyarat kepada supirnya. Supir motor tadi yang depannya itu memberikan isyarat. Tetapi mungkin supir motornya itu menganggap bahwa ketika bus ngedim tadi meminta jalan untuk menyalip, padahal tidak.
sebenarnya sopir bus ini melihat sesuatu yang ganjal yang dia bawa. Mungkin ada makhluk astral yang nebeng motornya atau gimana ya, kata supir busnya tadi itu. Jadi di dim itu memberikan isyarat bahwa ada yang ganjal, apa ya, ada yang ganjal. Kalau yang bingung saya mau ngomong ini saking merindingnya ya. Jadi walaupun saya posisinya bukan di Banyuwangi atau Jember, tapi sekarang ini saya masih merasakan bagaimana merindingnya ketika saya membaca naskah yang saya buat untuk video ini. Jadi masih merinding padahal hanya sebuah naskah. Jadi maksudnya supir bis itu memberikan isyarat kepada pengendara motor bahwa ada yang ganjal dari yang dia bawa atau yang dia gonceng, bukan maksud untuk menyalip. Jadi ketika ngebel itu kan, ngedim-ngedim tadi itu menimbulkan pertanyaan bagi penumpang lainnya, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu ya. Penumpangnya kan namanya kepo ya, jadi ingin tahu kenapa sih supir ini kok ngebel ngedim-ngedim. Ternyata penumpangnya itu juga melihat ada sesosok pocong yang digonceng sama pengendara motor itu. Ya otomatis histeris dong penumpangnya lihat kayak gitu. Ya gimana lagi ketika kita lihat langsung makhluk astral ya. Ya namanya juga di jalan raya ya pasti histeris lah. Jadi sopir ini bermaksud baik untuk pengendara motornya supaya berhenti atau gimana ya, supaya melihat isi belakangnya yang dibawa itu apa sih, orang apa pocong. Ternyata bukan hanya sopir, kondektur, dan kernetnya yang lihat, tapi ternyata penumpang bus pun juga lihat bahwa yang dibawa oleh pengendara itu adalah pocong. Jadi itu beberapa kisah-kisah misteri yang berada di kawasan Alas Gumitir ini. Jadi saran saya, karena saya juga pernah melewati jalur tersebut, dan alhamdulillah tidak mengalami hal-hal kejadian yang aneh yang seperti saya ceritakan tadi. Ya sebaiknya sebelum melalui jalur tersebut kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tapi katanya ya, ini konon kalau kita melewati tersebut harus membunyikan klakson 3 kali untuk memberikan isyarat bahwa kita permisi mau lewat. Itu cerita-cerita dari masyarakat sekitar seperti itu ya. Walaupun kita tidak percaya, apa salahnya kita mencoba hal tersebut untuk keselamatan kita tersendiri. Jadi itu aja video saya yang membahas tentang Alas Gumitir ini. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang belum saya sampaikan tentang Alas Gumitir ini. Saking banyaknya cerita yang saya baca baik di web maupun yang saya dengar langsung dari teman-teman yang ada di Banyuwangi dan Jember. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Bisa di-share cerita-cerita pengalaman teman-teman yang melalui Alas Gumitir ini di kolom komentar. Mungkin nanti bisa saya buatkan video-video tentang cerita-cerita teman-teman yang melalui Alas Gumitir ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.